1 jam setelah mendengar kabar adanya bencana banjir bandang yang melanda sejumlah daerah di Kabupaten Jemberana, Bali, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) langsung menginstruksikan DPD Partai Demokrat Provinsi Bali untuk bergerak cepat dan terdepan dalam membantu warga korban banjir bandang di Jemberana. Tanpa menunggu lama, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali, Made Moedarta, bersama puluhan jajaran pengurus DPD dan juga DPC Partai Demokrat Kabupaten Jemberana langsung turun memberikan bantuan paket sembako dan kebutuhan lainnya kepada warga di Desa Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Jemberana pada Selasa siang 18 Oktober 2022. Didampingi Bendahara DPD Demokrat Bali Utami Dwi Suryadi dan para pengurus, Moedarta berjalan kaki menuju posko pengungsian di Banjar Bilukpoh, Desa Tegal Cangkring, lalu menyerahkan bantuan paket sembako yang disaksikan langsung Bupati Jemberana Nengah Tambe. Warga juga tampak antusias dan terharu atas kepedulian dari Partai Demokrat yang selalu terdepan hadir di tengah penderitaan rakyat ketika ada bencana melanda. Ketua DPD Partai Demokrat Bali Made Moedarta mengungkapkan, segenap jajaran pengurus Demokrat Bali hadir di tengah masyarakat Jemberana yang terdampak banjir untuk menyerahkan bantuan yang bersumber dari urunan gotong royong dari kader Demokrat seluruh Bali. Urunan dari kader Demokrat seluruh Bali saat ini terus berproses untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana di daerah lainnya di Bali. Demokrat Bali juga mengaku bangga dengan Bupati Jemberana Nengah Tambe yang juga salah satu kader terbaik Demokrat yang sangat responsif dan sigap menangani dampak bencana banjir ini. Bupati juga memastikan segala kebutuhan warga korban banjir agar terpenuhi dengan baik, begitu juga memastikan akses lalu lintas jalur Denpasar Gilimanuk dapat berangsur pulih. Menurut Made Moedarta, Ketua Umum AHY juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Jemberana yang responnya sudah sangat luar biasa. AHY juga menginstruksikan kader Demokrat Bali bergotong royong membantu apa yang dibutuhkan masyarakat. Jadi kami segenap jajaran DPD Demokrat Bali ya hari ini ya hadir di tengah-tengah masyarakat yang terdampak karena banjir ya. Pertama tentu Demokrat Bali sangat berbangga memiliki Bupati Jemberana Pak Nengah Tambe yang sangat respon ya. Begitu detik pertama dinyatakan ada bencana banjir, beliau sudah ada terdepan, memberikan contoh, menggerakkan semua pihak-pihak yang terkait untuk membantu masyarakat yang terdampak. Utamanya ada di 2 desa, ya, Desa Penyaringan dan di Desa Tegal Cangkring. Kebetulan sungai ini kan ada di perbatasan ya, perbatasan. Baik itu akses lalu lintasnya sudah dibersihkan, jalan-jalan yang terhambat. Mudah-mudahan dalam tempo sesingkat-singkatnya lalu lintas dan pasar Gilimanuk bisa berjalan lancar sehingga angkutan transportasi, logistik dan seterusnya bisa berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya adalah hari ini bagian daripada berbagi Partai Demokrat Provinsi Bali ya kepada saudara-saudara kita yang terdampak. Ya, kita hari ini baru konsentrasi di sini sambil kita mendata, sebentar kita koordinasi dengan Pak Bupati. Mungkin di desa mana yang perlu kita bantu ya, karena ini proses urunan dari kader Demokrat lagi sedang berproses ya ada nyumbang sembako, ada beras, ada mie dan seterusnya. Nanti akan semua kita konsentrasikan untuk membantu masyarakat yang terdampak di 2 desa, Desa Penyaringan dan Tegal Cangkring. Karena berita ini kan begitu hitungan detik sudah menyebar secara nasional. Ketua Umum AHY mengucapkan terima kasih kuat Pak Bupati Jemberana yang responnya sangat luar biasa. Beliau juga instruksikan seluruh jajaran Demokrat Bali untuk bergotong royong membantu sebisanya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak banjir. Partai Demokrat berkoalisi dengan rakyat, ya apa harapan masyarakat itu yang diperjuangkan oleh Partai Demokrat. Kepada masyarakat yang terdampak langsung bencana banjir ini, Made Moedarta berpesan bahwa semua anugerah dan bencana adalah kehendak Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita mesti tabah menjalani bencana yang datang karena ini hanya cambuk kecil agar kita sadar bahwa Tuhan di atas segalanya. Bencana banjir ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah, yakni pentingnya kita meningkatkan lagi pelaksanaan filosofi Trihitakarana, khususnya meningkatkan harmoni hubungan manusia dengan alam lingkungan.
Made Mudarte mengajak kita semua harus lebih menyayangi hutan yang telah memberikan kita oksigen, lapisan ozon, air bersih yang melimpah. Politisi Demokrat asal Jemberana ini mengajak semua pihak menggencarkan lagi gerakan reboisasi terhadap hutan yang gundul, normalisasi alur air sungai, hingga menanam pohon di sepanjang sempadan sungai. Jadi memang hari ini kita bersedih ya, karena banyak saudara kita yang tinggal di pinggir sungai yang berbatasan antara dua desa ini, desa Penyaringan dan desa Tegal Cangkring terdampak. Ini sungguhnya terjadi 4 tahun yang lalu ya, 2018, begitu juga yang besar itu tahun 1998. Jadi berselang 4 tahun ini terjadi lagi banjir besar. Pertama tentu ini disebabkan oleh perubahan iklim ya. Perubahan iklim memang hujan deras non-stop itu terjadi tidak hanya di Indonesia, Bali ya, termasuk di Jemberana juga, tapi juga di seluruh dunia. Jerman juga banjir ya, Belanda ya, dan seterusnya ya itu. Tapi ini adalah peringatan daripada alam semesta agar kita mengintrospeksi diri ya. Alam itu harus kita sayangi. Konsep Trihita Karana di Bali itu menjaga alam lingkungan. Hubungan harmoni dengan manusia dengan alam lingkungan mesti harus kita pertebal lagi. Kalau di Bali ini kan hubungan dengan Tuhan itu sudah nomor 1 ya. Setiap detik orang yakin dan percaya dengan ide Sang Hyang Widi-Wasa ya. Menjaga hubungan antara manusia juga sebuah bagus, tapi kita sedikit lemah terkait menjaga harmonisasi alam lingkungan. Karena memang kejadiannya ini kan udah mulai dari puluhan tahun ya. Saudara-saudara kita yang hidup memang mata pencarian di pinggir hutan. Ini ada juga yang memberikan apa namanya itu pohon-pohon kayu besar dipotong ya. Hutan digundul sehingga tidak ada lagi ketika hujannya non-stop misalkan 2 hari, air itu akan bergerak total langsung menuju laut. Tentu ini terjadi bencana seperti hari ini. Ke depan harapan kita, hutan-hutan yang pohonnya kayu-kayu besar itu harus kita jaga. Reboisasi memang sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang, tapi kita berharap ke depan lebih masif lagi. Pemerintah bersama-sama masyarakat harus proaktif ya. Kalau ada tanah yang gundul, kita tanami pohon-pohon yang besar yang bisa menjaga paru-paru dunia sehingga bencana seperti ini tidak akan terjadi lagi. Terus terang segala anugerah dan bencana itu adalah atas kehendak ide Sang Hyang Widi-Wasa. Mari bersama pada momentum yang baik hari ini kita introspeksi diri untuk kita meningkatkan rasa sayang kita terhadap alam lingkungan, utamanya dengan hutan. Sementara itu, Bupati Jemberana Nengah Tambe mengaku berbahagia dan menyampaikan terima kasih karena seluruh kader Demokrat Bali yang ikut berpartisipasi aktif dalam meringankan beban warga yang terkena musibah banjir. Bupati Tambe mengaku telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Pemkab Jemberana dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kebutuhan dasar warga seperti kesehatan, makan dan minum agar terpenuhi dengan baik. Saya sebagai Bupati Jemberana tentu merasa berbahagia karena seluruh kader-kader Partai Demokrat Bali ikut berpartisipasi aktif dalam rangka ikut meringankan beban kepada masyarakat yang tertimpa musibah bencana banjir pada hari kemarin. Jadi hari ini saya berterima kasih kepada Pak Ketua Partai Demokrat beserta jajaran atas segala sumbangsih dan bantuan sembakonya kepada keluarga korban banjir. Semoga Partai Demokrat, harapan kami bisa maju dan jaya. Ya, kami dari kemarin sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran kami bahwa yang pertama menjadi prioritas kami adalah keselamatan warga, kesehatan, makan, minum terjaga. Dan hari ini, tadi pagi pun kita sudah cek kesehatan warga, kita kirimkan tim kesehatan ke sini, makannya kita juga perhatikan semua, dan semua yang menyangkut tentang fasilitas mondoknya warga di tempat pengungsian ini, semua kita pastikan aman. Imade Swardiase selaku perwakilan warga menyampaikan terima kasih atas bantuan dari Demokrat Bali dan Demokrat Jemberana karena tentu sangat bermanfaat meringankan beban warga.
Warga juga mendoakan kejayaan Partai Demokrat. Yang selaku pengajak mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan dari Bapak Ketua DPD Demokrat Bali, Provinsi Bali, Bapak Made Mudarte. Semoga apa yang kami terima bisa bermanfaat bagi kami karena musibah ini. Semoga semua bantuan ini, dengan adanya bantuan ini, Bapak Made bisa napi yang dicita-citakan bisa tercapai. Semoga api yang menjadi harapan semua masyarakat di lingkungan Bilupoh Kangin ini, khususnya Tempek Kertosari, Tempek 5, bisa terrealisasi. Warga yang terdampak semuanya niki 72 kakak. Yang rusak parah niki sekitar 30 sampai 35 kakak, yang termasuk bangunan-bangunan rumahnya niko ada yang 7 kakak hanyut. Yang rusak berat sekitar 26 kakak, dan yang sementara tinggal di posko pengungsian niki untuk yang tidur saja niki untuk malamnya niko 26 kakak. Selanjutnya yang lain mereka ada yang di rumah saudara-saudaranya, juga ada yang masih bisa tinggal di rumahnya sendiri. Mudarte bersama pengurus Demokrat Bali juga berkesempatan meninjau langsung dampak banjir di Jembatan Tukat Bilupoh hingga berjalan menyusuri kayu-kayu besar yang hanyut terbawa banjir. Mudarte kembali mengingatkan pentingnya menjaga hutan di hulu agar kejadian banjir seperti itu tidak terus terulang. Kekejaman manusia terhadap alam lingkungan ya, pohon-pohon sebesar ini memang dipotong ya, sehingga hutan itu menjadi gundul, tidak mampu lagi menahan hidup derasnya air hujan, sehingga terjadilah bencana hari ini. Kita berharap harus bayar dosa ini kan dengan menanam pohon-pohon kayu lebih banyak lagi. Ini memang ide Sang Hyang Widi-Wase marah sama kita. Karena hutan yang diberikan begitu hebat oleh ide Sang Hyang Widi-Wase, kita main potong aja kan. Bayangkan pohon-pohon ini yang usianya bahkan jutaan tahun, ratusan tahun, dalam hitungan detik dipotong. Sehingga terdampak seperti hari ini. Bukan di tengah gundul. Ya. Artinya yang kena terdampak kadang-kadang masyarakat kita yang memang tidak memiliki dosa kan. Yang berdosa ini kan yang memotong pohon kayu di hutan. Jadi saudara kita yang ada di kiri kanan sungai, yang hidupnya memang lurus-lurus saja terdampak. Harapan kita ke depan tidak terulang lagi. Ini adalah momentum terbaik untuk kita menjaga harmonisasi hubungan manusia dengan alam lingkungan utama hutan. Harus kita jaga. Sementara itu, di tengah bencana ini tampak ada hal menarik di mana di pinggir jalan di sekitar Jembatan Tukat Bilupoh banyak kerusakan terjadi, sementara baliho Partai Demokrat yang bergambarkan Ketua Umum Demokrat AHY bersama sejumlah kader Demokrat tampak tetap berdiri kokoh tanpa mengalami kerusakan sedikit pun. Hal ini pun diyakini sebagai tanda-tanda alam kembalinya kejayaan Partai Demokrat di pemilu 2024 mendatang. Baliho ini masih berdiri kokoh ya, yang bergambar ada Pak SBY, pendiri Partai Demokrat, ya, ada AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, ada juga gambar Ketua DPC kita Pak Wayan Wardana, ya, ada kader utama kita Pak Komang Gede Swartike, dalam rangka mengucapkan ulang tahun kepada Bapak SBY, ya. Ini pertanda Demokrat akan kembali berjaya pada pemilu 2024. Pohon-pohon di sekitarnya ini hampir semuanya redam, luluh lantak ya, diterjang banjir. Tapi baliho ini demikian kukuh, tegak, berdiri ya, semacam mendapat blessing dari ide Sang Hyang Widi-Wase bahwasannya partai juara 2024 itu adalah Partai Demokrat yang didirikan oleh Bapak SBY dengan Ketua Umum AHY. Demokrat jaya, AHY Presiden, Wakil Presiden 2024. Buktinya ini masih bekas-bekas yang terjang air hujan. Ya, pohon bambu pun roboh kan, pohon bambu semua yang ada di sini roboh.
satu-satunya baliho ini kokoh, megah, berdiri. Ya, seolah-olah menyapa seluruh masyarakat yang lewat di sini. Sujud bakti kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kokoh tegak berdirinya baliho Partai Demokrat. Tentunya Demokrat selalu bersama rakyat dalam kondisi apapun. Demokrat berkoalisi dengan rakyat. Apa harapan masyarakat? Itu yang diperjuangkan Partai Demokrat. Bali 1 mengabarkan.